saya pribadi ketembak itu gak ada rasanya sih. Taunya darah udah bercecerannya aja di jalan itu kan. Baru saya lihat rupanya saya yang ketembak kan. Tidak semua tentara juga yang bisa penugasan ke Papua, dan tidak semua tentara juga bisa penugasan di tempat daerah rawan, dan tidak semua tentara juga yang bisa ketembak yang masih hidup sampai sekarang gitu. Goresan luka ini sangat berarti kan. Mungkin bagi diri saya atau mungkin bagi negara Indonesia ini, saya udah bertumpah darah di daerah Papua sana. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah 2 pekan absen, dan akhirnya kita bisa menghadirkan kembali narasumber yang memiliki kisah heroik dan humanis. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita, saya Fabian Januari Squado mewakili redaksi Kompas.com dan tim Brigade Podcast menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya 10 warga Indonesia dalam sederet peristiwa aksi unjuk rasa yang berlangsung akhir Agustus kemarin. Semoga arwah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kita sebagai bangsa yang besar dapat memetik pelajaran berharga dari peristiwa tersebut. Oke, Sobat Kompas.com, saat ini saya sedang berada di Batalion Infanteri 328 Dirgahayu. Letaknya ada di Cilodong, Depok nih. Dan di samping saya sudah ada Pratu Muhammad Noveri. Itu. Selamat siang Bang Noveri. Siang Bang. Saya manggilnya Bang siapa nih? Bang Noveri, Bang Muhammad atau siapa nih? Bang Noveri aja. Bang Noveri. Oke, mantap. Bang Noveri ini saat ini tugasnya di 328 ya berarti? 328. Oke. Nah, sahabat Kompas.com juga perlu tahu bahwa nanti dari Bang Noveri akan menceritakan kisah tentang pengalaman bertugas di Papua Intan Jaya, bener ya? Betul. Di situ pasti ceritanya sangat tidak mungkin Abang bisa lupakan sebagai seorang prajurit TNI. Betul, Bang. Oke, tapi sebelum itu Bang, saya mau tahu dulu bagaimana kisah Bang Noveri itu bisa pertama kali masuk ke dunia militer itu seperti apa? Bisa diceritain nggak? Tamat SMA 2016. Oke. Jadi kebetulan abang sepupu tentara juga. Dinasnya di Aceh. Setelah itu saya setelah tamat sekolah, diajaklah ke Aceh sama abang itu. Habis itu saya latihan di sana selama setahun dulu. Akhir 2017 ada pembukaan Bintara. Habis itu saya coba tes. Nah, di situ saya gagal dulu. Setelah gagal saya lanjut lagi daftar Tamtama. Gelombang kedua, alhamdulillah lulus. Setelah lulus, saya menjalani pendidikan selama 5 bulan, pendidikan dasar. Habis itu lanjut dengan Dikjur, kecabangan. Saya masuk infanteri. Selama 3 bulan, selesai infanteri, adalah kami ini, seksi Kostrat. Jadi nama saya kejaring masuk Kostrat kan. Oke. 13 orang kalau nggak salah kami. Habis itu kami diperintah ke Jakarta, tepatnya di Makosrat, ditampung di sana. Setelah itu kami menjalani namanya pendidikan cakra. Untuk masuk Kostrat itu kan ada ininya, pendidikan cakranya kan. Selesai pendidikan cakra 3 bulan, kami dimasukin ke satuan-satuan tempur. Alhamdulillah saya dapat di Batalion Infanteri 328. Di sini berarti. Di sini. Ini ngomong-ngomong dulu Pak Presiden kita Pak Prabowo itu pernah menjadi Danyon di sini atau sebagai apa dia? Beliau di sini dulu. Kebetulan Pak Presiden Prabowo ini jadi komandan batalion. Komandan batalion pernah di sini. Yang ke-13. Nah, setelah masuk ke sini ke Batalion 328 ini, Bang Noveri itu mendapatkan penugasan di Papua, betul ya? Betul. Berarti Papua itu adalah penugasan pertama Abang
setelah masuk ke batalion tempur. betul. Bisa diceritakan nggak awalnya itu seperti apa? Awalnya kan batalion 328. Saya kan batalion 328. Kebetulan saya itu dapat perintah dari komandan 328 untuk bantuan personil namanya kan di istilah militer ke batalion infanteri 330. Disitulah saya tuh berangkat sama batalion 330. Ini penugasan Papua. Dari batalion Abang ini 328 berapa orang yang ikut ke sana? Kurang lebih 45 orang kalau nggak 45 salah. orang. Ketika bergabung dengan 330 totalnya jadi berapa tuh Bang ketika itu? Kalau untuk penugasan, kalau batalion ini 450 orang. Oke, total berarti Total, ya. ya. Dan Abang ditempatkan di mana di Papua? Kebetulan saya Satgas Mobile di Papua, itu tepatnya daerah Papua Tengah, Kabupaten Intan Jaya namanya. Oke, itu kan daerah merah itu. Merah, betul lah. Heeh. Jadi Abang sudah punya pengetahuan bahwa daerah itu sebenarnya adalah daerah rawan. Betul. Gitu. Spesifiknya Abang ditugaskan ke sana itu untuk ngapain? Kalau penugasan di Papua itu rata-rata TNI itu untuk ini, ibaratnya untuk merangkul masyarakat di sana itu kan. Oke. Heeh. Merangkul masyarakat, ini biar membatasi masyarakat dengan itulah KKB, biar KKB, nggak dipengaruhi gitu. Oke, jadi ya untuk menjaga masyarakat dari pengaruh negatifnya itu ya sebenarnya. Nah, ketika Abang sudah punya pengetahuan tentang bahwa daerah penugasan ini adalah daerah merah, Betul. daerah yang berbahaya, ya, daerah yang mematikan gitu. Apa yang Abang Noveri rasakan pada saat pertama kali tugaskan ke sana? Ya kalau gimana ya, kalau namanya Posrat pasti penugasannya di daerah berbahaya semua. Kalau saya dapat di ini penugas di Intan Jaya itu ya namanya pasukan Kostrad kan, pasti ya terima ya, semangat juga kita ke situ kan bertempur. Abang bisa ceritakan seperti apa keseharian penugasan di Papua? Abang ditempatkan di mana? Lalu apa yang dikerjakan sehari-hari kira-kira gitu Bang? Ya kalau kami kan di sana Intan Jaya itu ada beberapa pos itu kan. Ya keseharian kami di sana naik turun jaga ya, jaga. Habis itu namanya ada patroli, namanya patroli ambus untuk menjaga keamanan sekitar pos itu. Nah itu. Oke. Jadi keseharian gitu aja tuh. Itu tahun 2000 berarti penugasan ke sana, ingat nggak tanggal berapa, bulan apa dan tahun berapa? Ingat, bulan Agustus, tepatnya hari Selasa, Oke. tanggal 1, 2023. Itu kejadian pas ketembak. Oh, kejadiannya. Ya, kejadian. Oke. Bisa diceritakan nggak Bang? Peristiwa yang menimpa Abang pada hari itu. Pada hari itu kan ada perintah dari pos utama, kami diperintahin untuk ada dorongan logistik lah namanya kan untuk untuk pasukan di pos Tidigi. Dari pagi itu udah dikontak lewat HT bahwasanya siang ada pengantaran logistik diantar oleh orang asli Papua sana pakai kendaraan roda 2, pakai motor. Setelah dapat ini informasi itu, kami jam selesai zuhur lah. Udah persiapan kan ambil logistik. Habis itu kami sebelum pengambil logistik itu kan kita harus ada pengamanan dulu itu sekitar. Oke, pengamanan di sekitar pos atau di sekitar titik penjemputan? Betul, titik penjemputan. Oh, titik penjemputan ya. Oke. Ada diluncurkan beberapa tim kan untuk ini pengamanan daerah sekitar. Habis itu saya itu turun 2 tim. 2 tim itu satu tim itu isinya 15 orang. Satu tim isinya 15 orang berarti total 30 orang situ. Betul. Di luar dari tim pengawas yang tadi awal sudah diluncurkan. Oke, sebelum lanjut, serawan apa daerah itu Bang? Ya kalau udah penugasan Intan Jaya itu namanya udah rawan itu. Rawan ya. Paling rawan. Itu istilahnya tingkat kerawanan yang paling tinggi itu di situ. Siap, betul. Oke.
Oke, terus setelah akhirnya ditugaskan untuk menjemput logistik. Logistik itu apa sih Bang? Logistik apa sih itu misalnya? ya kayak makanan Mm-mm. kayak telur, Oke. beras, kayak pokoknya inilah untuk bahan-bahan makan kita sehari-hari. Bisa digambarkan nggak Bang? Berapa jauh lalu apa namanya apa titik penjemputannya ini ada di letaknya di mana gitu? Itu kan kebetulan pos kami itu kan di ketinggian. Jadi kami ngambil logistik itu turun ke bawah dulu. Turun ke bawah agak ini juga agak curam juga ini posnya itu ke bawah kan. Adalah berapa kurang lebih sejaman lah kita ke bawah itu lah. Oke. Habis itu kami standby dulu di sekitaran titik bongkar logistik menunggu yang antar logistik datang ke titik bongkar itu kan. Oke. Titik penjemputan logistik ini apakah hutan ataukah kampung atau apa Bang? Eh, di apa? Di bawah kampung itu. Oh. Ada kampung, sebelahnya ada kampung. Pokoknya jalan tapi jalannya gede tapi gimana ya? Nggak di aspal, jalan batu-batuan aja. Oke. Itu jalan menuju sebuah kampung gitu. Iya, betul. Atau itu jalan terluarnya kampung lah gitu ya. Ya jalan ya. Jalan luarnya kampung itu nih, misalnya ada kampung di sini. Nah, ini akses menuju ke Ya sana gitu betul ya. ya. Oke. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Kejadiannya itu pas kami sudah jumpa sama orang yang antar logistik, kami itu gimana ya? Sudah bongkar logistik itu baru jalan berapa ya? Saya itu ngangkat logistik tuh pakai karung gitu kan. Ada 2 karung saya angkat. Saya pikul di pundak 2 baru selang 10-20 meter lah saya jalan. Tiba-tiba tahu-tahu tangan saya udah ini mati rasa ketembak gitu. Oke. Saya lihat gini, ketembak kan, langsung saya teriak di situ kan, minta tolong. Sebelumnya saya udah lari ada tempat kebetulan ada gorong-gorong di situ, saya sembunyi di situ. Oke. Yang sebelah mana Bang? Sorry Bang kalau bisa ditunjukkan. Ini. Oh, jadi ketika Abang lagi memikul logistik itu Iya. dan berjalan begitu posisinya. Jalan. Berarti ada peluru mengenai tangan Abang. Itu benar-benar Abang tidak merasakan sama sekali ketika peluru itu tembus gitu, itu nggak merasakan sama sekali atau gimana? Kalau saya pribadi ketembak itu gak ada rasanya sih, tahunya darah udah berceceran aja di jalan itu kan. Baru saya lihat rupanya saya yang ketembak kan. Oke. Setelah Abang menyadari bahwa tertembak gitu ya. Terus apa reaksi anggota tim yang lain? Langsung kalau reaksi rekan-rekan lain itu kan balas tembakan. Ada 4 orang KKB OPM. 2 bawa senjata, sama 2 lagi bawa parang dia, kabur ke hutan-hutan. Di situ saya dari tanganin ini darurat dulu, di infus segala macam. Habis saya darahnya agak nggak mengalir lagi, saya ditandu ke atas pos. Oke. Sempat dikejar nggak tuh KKB yang nembak itu Bang? Kalau dikejar untuk yang ngejar itu, yang ngepam tadi itu ngejar. Begitu nembak, lalu dia sempat ada baku tembak dulu. Kalau gimana ya, kalau KKB itu setelah dia nembak TNI, pasti dia langsung lari kabur. Oh, polanya selalu seperti itu. Ya. Ada juga ini mistisnya kalau di Papua itu. Kalau kita udah kejadian ketembak itu, pasti cuaca ini awan langsung gelap, kadang-kadang turun hujan gitu. Dan itu terjadi pada saat itu? Iya terjadi. Ketika Abang kena, masuk ke gorong-gorong, minta pertolongan, hujan turun? Langsung awan gelap itu. Oke. Berapa lama Abang di dalam gorong-gorong itu? Dalam gorong-gorong itu adalah nggak lama lah, 15 menitan kan. Oke. Kebetulan gorong-gorong itu kan bisa disusurin ke atas. Oke. Masih bisa saya jalan ke atas itu. Jalan di situ. Oh, Abang jalan ke arah pos gitu? Betul.
dengan kondisi yang seperti Iya, itu. betul. Masih kuat ya. Oke. Alhamdulillah Tuhan mengasih saya kekuatan yang lebih mungkin kan. Iya. Intinya saya pas ketembak itu mungkin sampai sekarang saya nggak pernah ketidur, pingsan, nggak pernah. Sadar. Sadar. Rasa sakitnya masih ingat ya Bang ya? Rasa sakitnya masih. Kalau ketembak itu kan rata-rata orang ketembak itu mungkin dia berpikiran mati itu. Paling utama dia pikirin mati itu kalau ketembak. Oke. Dan itu yang Abang pikirkan pada saat itu. Iya betul. Terus gimana caranya Abang bisa mendapatkan kekuatan untuk jalan dari gorong-gorong itu menuju ke pos itu? Saya mana ya, harus kuat. Mungkin kepikiran juga keluarga, istri, orang tua di rumah, itulah memberikan kita kekuatan. Tapi itu saya berserah diri kepada Tuhan kan. Agar diberi keselamatan sampai sekarang ini. Oke. Terus kapan tepatnya Abang mendapatkan pertolongan pertama untuk luka Abang itu? Kebetulan kan saya susurin gorong-gorong itu. Iya. Nah, di pertengahan jalan kita kan nanti jumpa sama orang kesehatan. Baru di situ penanganan darurat dulu. Dipasang torniket di sini, pengikat darah. Untuk supaya darahnya Darah tidak tidak mengalir, betul. Habis itu saya ditangani di situ. Rasanya udah aman, baru kita dibawa ke pos lagi, ke atas pos. Ditandu gitu. Ditandu sama rekan-rekan kita di situ. Oke. Nah, baru saya ditempatin di pos, tengah-tengah pos, tepatnya kebetulan di situ ruang yang agak luas, musola. Nah, di situ saya ditempatin di musola, baru ditanganin semuanya dulu kan, dipasang obat-obat, pasang infus segala macam. Kalau kita masih nanganan di bawah, kita kan ibaratnya nggak aman lah di situ kan. Iya. Kalau di atas pos sudah aman lah ibaratnya, udah ada yang lindungin. Sekeliling pos itu kan ada pos-pos jaganya itu. Iya. Jadi lebih secure gitu ya, lebih merasa aman ketika sudah masuk ke dalam pos. Iya. Tapi sebelum itu saya mau tahu dulu detik-detik Abang mencari menunggu pertolongan. Jadi ketika Abang menyusuri gorong-gorong itu ya, lalu apakah tim kesehatan langsung datang atau Abang sempat menunggu sekian lama dulu tuh di suatu tempat gitu di sana? Memang menunggu tapi nggak lama, kira-kira 20 menitan lah. Oke. Nunggu baru kesehatan kan setiap pos itu kan ada ininya, ada orang kesehatan ya kan. Oke. Di situ baru dijumpa sama orang kesehatan itu. Jadi Abang masih dalam kondisi begitu ya? Ya. Yang masuk ke kubangan air itu gimana Bang ceritanya? Nah, itu ya disitulah saya gimana ya, hawa ketembak itu kan kalau pribadi saya ngerasain hawanya panas. Jadi kebetulan di situ ada pancuran air lah ya. Pancuran air. Ya, pancuran air, ada kubangan air. Hawa saya panas, saya berendam di situ. Di situ sambil rekan-rekan ada di samping saya ngelindungin kan. Sambil menunggu dan Tonkes namanya datang ke bawah untuk mengobatin saya. Oke. Ketika Abang sudah berhasil dievakuasi ke dalam pos, Iya betul. itu kan pasti kan jarak waktunya itu sudah cukup lama. Ya kan? Jam 12-an ya Bang peristiwa itu ya? Jam setengah 2 lah. Setengah 2 ya, jam setengah 2 di situ. Lalu proses ke atas itu berarti udah mau sore kan berarti? Sore itu. Ya kan? Dan ketika Abang sampai ke dalam pos gitu ya, sampai ke dalam pos itu kan tidak langsung mendapatkan pertolongan yang proper gitu misalnya, ya kan? Jadi yang memang seadanya dengan itu rasanya seperti apa Bang? Apa yang Abang rasakan pada detik-detik momen tersebut gitu? Mungkin perjuangan saya untuk hidup itu mungkin cukup tinggi. Karena saya itu mulai kejadian itu setengah 2 siang, dievakuasi ke pos itu kayaknya udah sore. Saya tuh menunggu evakuasi ke Timika untuk biar penanganan lebih ini lagi kan. Di pos itu saya mungkin nunggu evakuasi itu adalah sampai jam 12 malam lah kayaknya saya nunggu. Sampai jam 12 malam. Dan Abang tidak tertidur? Enggak boleh tidur.
Karena kan rekan kita banyak yang dampingin, nggak boleh tidur juga. Takutnya kita kelewat kan, ujung-ujungnya nggak ada nyawa lagi mati kita. Jam 12 malam saya dievakuasi. Sorry bang, sebelum lanjut ke proses evakuasi dulu. Selama sampai dari siang sampai malam itu siapa yang abang ingat ya? Siapa yang abang pikirkan? Ya, saya kepikiran istri. Kan waktu itu awal ketembak itu kan ada itu, pokoknya istri udah dapat kabar juga, dapat kabar dari ibu-ibu Parsit kan, dapat kabar bahwasanya ada yang ketembak dari 3.30 kan. Nah, rupanya istri saya udah firasat saya ini ketembak. Rupanya pas saya udah ini di pos ini diobatin kan, saya ambil HP, rupanya istri udah panggilan udah berapa kali, udah 12 kali panggilan tidak terjawab. Jadi saya telepon balik istri saya bilang, tanya istri saya, kamu ketembak? Iya, tapi gak apa-apa, nggak parah kok, saya bilang, masih aman-aman, saya bilang. Padahal belum tentu Bang aman pada saat itu. Iya, untuk ini Menenangkan. menenangkan istri aja itu. Itu kalau nggak salah abang belum menikah kan? Baru menikah, baru 2 bulan nikah itu. Ditinggal tugas kan. Ya terus berarti ya itu yang mereka lah yang abang ingat ya, sebagai motivasi bisa melewati masa-masa kritis itu. Oke, waktu ngobrol sama istri apa yang diungkapkan? Selain menanyakan, iya benar mengonfirmasi bahwa itu benar tertembak gitu. Saya bilang, iya saya ketembak, tapi saya aman kok. Kalau kamu masih dengar suara saya, pasti kamu masih ada saya, berarti masih hidup saya, itulah intinya. Terus apa yang istri katakan Bang? Ya pokoknya dia sedih lah. Nangis aja ya pada saat itu. Nah, sorry deh Bang Noveri, trauma gak sih dengan peristiwa itu sebenarnya? Kalau dibilang kejadian itu trauma sih, nggak terlalu trauma saya itu. Malah saya, gimana ya, saya masih hidup sampai sekarang, malah saya bangga saya tuh ketembak itu. Iya. Apakah ke orang tua juga sempat ngabarin Bang? Iya, kebetulan kan dapat kabar, telepon tadi, istri tadi nelpon kan. Habis itu saya telepon balik lagi, kebetulan ada orang tua saya di situ. Bersama-sama dengan istri maksudnya? Oke, sempat ngobrol juga dengan mereka. Apa yang mereka bilang? Ya, gimana ya perasaan orang tua itu ya, nak. Gimana ya, saya di keluarga ini saya ini kan berlima saudara. Saya itu anak ketiga. Jadi saya anak ketiga, kebetulan saya satu-satunya laki-laki juga di keluarga itu. Makanya gimana ya, orang tua saya mungkin kalau Ya. kalau kehilangan saya kan pasti orang tua saya sedih. Ya. Itulah Bang. Ya. Oke. Tapi ternyata mereka juga yang menjadi penguat Betul. bagi abang pada saat itu. Dan itu artinya besar sekali. Ya kan sebenarnya. Iya. Orang-orang yang abang cintai ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu, betul. itu adalah penyemangat hidup kita pada saat Di saat kita ada krisis. krisis betul. Ya. Dan alhamdulillah betul, abang mampu melewati itu. Iya, betul Bang. Untuk momen itu bang ya, untuk momen itu sekarang apa yang mau abang sampaikan ke istri dan orang tua? Ya,
yang paling utama kita sampaikan kepada istri dulu, telah gimana ya, telah dampingin saya mulai dari saya gimana ya, waktu saya sehat sampai sekarang istri saya masih menerima saya apa adanya, dan orang tua saya juga, terima kasih juga pada orang tua saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya. Gimana ya, kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak kuat juga menjalani kehidupan. Itulah gimana ya, istri, orang tua, keluarga semuanya pasti adalah, itulah gimana ya, penguat kita lah intinya kan. Ya segalanya Ya, mereka. segalanya bagi kita itu. Oke. Akhirnya abang tengah malam dievakuasi Iya, tengah malam. menggunakan jalur udara berarti ya, atau jalur darat? Jalur darat sebut. Jalur Iya, darat, jalur Bang. darat. Bukankah itu berbahaya ya bang? Bahaya, tapi kan sebelum itu kan evakuasi di apa ya, setiap jalur yang kita lintasin itu udah ada yang mengamankan di situ. Oke. TNI juga. Jarak dari pos ke apa rumah sakit berarti Timika ya? Ya, Dievakuasi ke Timika dulu. Timika. Nah, itu berapa lama bang? Kan sebelumnya kita dari pos jam 12 malam ke ini dulu, ke puskesmas. Di puskesmas Sugapa di situ. Oke. Berapa lama itu? Berapa lama? Waktu tempuhnya kira-kira? Kurang lebih sejaman lah, kurang lebih sejam. Nah, ditanganin dulu di situ, tanganin darurat juga di situ kan. Di puskesmas Sugapa itu didampingin sama, di situ udah ibaratnya udah inilah agak merasa aman lah, karena di situ udah ada komandan, udah ada dokter di situ kan, udah ada perawat juga di situ. Ya ditangani di situ semalaman, baru besok paginya rencana tuh dijemput pakai helikopter Karakal kalau nggak salah. Oke. Rencana jam 8 siang. Karena perkembangan situasi masih kurang aman, kita dijemputnya jam 1 siang. Berarti hampir 24 jam. Betul. Abang terluka dan dengan kondisi yang seperti itu ya. Saya juga tadi luput bang nanya soal peran komandan di sini. Apa yang komandan berikan gitu, entah itu penguatan atau motivasi bagi abang untuk tetap memperjuangkan hidup di masa krisis itu. Ya, saya ngucapin terima kasih juga Komandan Satgas saya, Letnan Kolonel Infanteri Dedi Pungki Irawanto. Peran dan Satgas itu waktu itu sangat berharga, karena perhatiannya bagi saya pribadi sangat berharga lah. Nah, itu komandan itulah. Apa yang beliau bilang bang pada masa itu? Pada masa itu, Neferi, kamu tenang aja ya, pasti kamu hidup, kamu pasti akan apa ya, saya akan dampingin kamu gitu maksudnya. Oke. Akhirnya abang dievakuasi pakai helikopter. Helikopter Kemana? ke rumah sakit daerah Timika. Oh di Timika. Oke, setelah dari Timika? Setelah Timika nyampe di jam 1 siang sana, Oke. kita ini Itu berarti mundur ya pelaksanaan evakuasi udaranya itu ya? mundur. Karena ada informasi itu. Perkembangan situasi tadi kan apa ya, KKB-nya masih berkeliaran. Kalau gini ya, kalau KKB, kalau ibaratnya ada pesawat atau heli turun ke Intan Jaya, dia itu kan pasti ini ada pergerakan lah, mau nyerang gitu. Oh gitu. Apalagi pesawatnya pesawat tentara gitu ya, helikopter tentara gitu ya. Oke. Setelah situasi aman, akhirnya diangkutlah ke Timika. Timika. Apakah proses perawatan akhirnya di situ atau di Jakarta? Masih panjang perjalanannya. Oke. Nyampe di Timika, saya itu jam 1 siang. Habis itu nunggu perintah operasi luka. Karena mungkin banyak juga pasiennya. Saya dioperasi itu jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam. Selesai operasi jam 8 malam. Habis itu saya dibawa ke rawat inap. 4 hari saya di sana itu. Di Timika. Di Timika. Oke. Sakit Timika.
Oke, berarti mendapatkan operasi di Timika berarti. Timika. Nah, operasi apa aja tuh Bang? Operasi kalau saya dengar itu operasi pengangkatan pecahan-pecahan tulang Oke, sama pecahan-pecahan proyektil. Proyektil. Kan kalau ketembak itu kalau munisi itu kebentur benda padat dia pecah kan. pecah betul. Sekalian sama yang dihantamnya pecah juga. Tulang saya pecah, proyektilnya pecah juga di dalam. Jadi operasi pengangkatan itu. Oke. Habis itu pengangkatan proyektil. Habis itu baru kita dirawat inap lagi. Oke, berarti apakah sudah diambil semua Bang? Sudah terambil semua yang di tangan kanan? Boleh dilihat Bang? Oke. Itu sudah terambil semua atau belum? Kebetulan Bang, mungkin untuk proyektil yang kayak kecil-kecil itu Yang terlalu kecil sulit kecil ya sulit. diambil ya. Nggak Karena bisa, itu akan membahayakan Saraf-saraf. saraf betul. Oke. itu nggak boleh. Masih ada di sini proyektil-proyektil yang ukuran kecil sekali itu nggak bisa diambil lagi. Oke, berarti Abang kena di tangan saja ya berarti ya? Enggak Bang. Saya kiri, paha kiri juga kena. Oh, kena juga. Tembus paha kiri. Oh, itu langsung ketahuan pada saat setelah penembakan itu atau dirasakan setelah itu? Setelah ditanganin sama Danton Kes itu, Oke. dilihat, kok celana robek ini. Dilihat rupanya ada bekas tembakan, tembus dari depan ke belakang. Iya. Iya, oke. Nah, setelah dioperasi berarti keadaan ada perbaikan tentunya ya. Iya. Dan artinya itu di cover betul sama satuan kan berarti kan semua itu ya. Fasilitas termasuk proses penyembuhannya. Nah, berarti setelah dioperasi di sana apakah dibawa ke Jakarta lagi Bawa atau Jakarta. Oke. Treatment apa yang dilakukan di Jakarta? Setelah di Timika operasi, rawat inap 4 hari, saya dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto, RSPAD. Di situ saya ditangani lah, udah 4 kali operasi saya di sana. Pasang pembibitan tulang, pasang pen, pasang tanam kulit, jaringan kulit. Udah berapa? Ya intilah udah 4 kali saya operasi di RSPAD. Oke. Kapan pertama kali ketemu istri dan orang tua? Apakah di Timika atau di Jakarta itu Bang? Kebetulan saya udah dapat kabar mau ke RSPAD, saya kabarin istri, habis itu saya perintahkan istri ke Jakarta ke RSPAD untuk dampingin. Kalau untuk orang tua sama mertua ya belum sampai sekarang belum lihat, enggak ini. Oh gitu. Karena masih di kampung halaman berarti. Masih di kampung halaman. Oke, ketika pertemuan dengan istri momennya seperti apa tuh Bang? Momennya ya sangat haru lah. Kita gimana ya namanya, kita baru nikah baru 2 bulan kan, ditinggal tugas. Kalau jumpa istri lagi gimana ya, perasaan kita udah bahagia lagi lah, bahagia. Lagi jumpa langsung kan, ditemanin istri. Makanya mungkin faktor itu juga yang membuat saya cepat sembuh sampai sekarang ini kayaknya. Oke. Sekarang apa yang kan berarti 2023 peristiwa itu ya. Sekarang 2025 apa yang tersisa dari peristiwa itu Bang di fisik Abang itu? Apa yang Abang rasakan sekarang? Apakah ada misalnya penurunan fungsi misalnya gitu atau gimana Bang? Motorik atau gimana? Ya, betul. Kalau untuk penurunan fungsi ada Bang. Karena mungkin bekas cedera atau tembak atau apalah, patah tulang. Pasti kekuatan tangan ini berkurang. Oke. Mungkin berkurang 50%, 70% ada kayaknya. Mungkin saya sampai sekarang mungkin terbatas juga untuk bawa kendara roda 2 belum bisa. Oh, roda 2 belum bisa ya. Bisa. Tetapi apakah itu suatu saat kalau ada terapi segala macam mungkin nggak untuk kembali lagi misalnya meningkatkan fungsi motoriknya tangan kanan? Mungkin insya Allah bisa Bang, insya Allah bisa. Oke, kita doakan Doakan. pasti bisa ya Bang ya. Ya, amin. Amin. Berarti setelah peristiwa itu kan sudah lama nih ya. Iya. Bang Noveri itu peristiwanya sudah lewat, sakitnya sudah lewat, terbayang mungkin masih ada. Abang memaknai peristiwa itu seperti apa? Mungkin memaknainya ya baratnya satu kebanggaan lah bagi saya itu. Mungkin tidak semua tentara juga yang bisa penugasan ke Papua dan tidak
semua tentara juga bisa penugasan di tempat daerah rawan, dan tidak semua tentara juga yang bisa ketembak yang masih hidup sampai sekarang gitu. Ya nggak? Abang tidak menyesal sedikit pun. Saya kalau menurut pribadi saya malah saya bangga dengan saya sekarang, walaupun saya ada kekurangan, tapi goresan luka ini sangat berarti kan. Mungkin bagi diri saya atau mungkin bagi negara Indonesia ini, saya udah bertumpah darah loh di daerah Papua sana. Nah, terus setelah peristiwa itu apa perhatian yang diberikan negara melalui Satuan TNI tentunya ya Satuan TNI. kepada Bang Noveri? Perhatian negara melalui Satuan TNI, terutama dari markas besar Angkatan Darat, itu mana ya, perhatiannya saya dikasih apa, penghargaan rumah lah. Oke. Rumah dari dari Bapak Kasat. Oh, Jenderal TNI, Maruli ya. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang telah memperhatikan kami, Ya. terutama kami yang prajurit yang bertugas di Papua yang kena luka tempur. Dan terima kasih juga rekan-rekan saya juga banyak yang gugur juga di sana. Iya. Bang Noveri, apa yang Bapak Kasat sampaikan secara pribadi ke Bang Noveri? Ya, Bapak Kasat menyampaikan ke kami waktu kami berjumpa di markas besar Angkatan Darat. Beliau ngomong dia bangga sama kami telah berkorban untuk negara Indonesia. Yang dia ucapin, jangan jadikan kekurangan kalian menjadi penghalang untuk menatap masa depan. Oke. Bang Noveri, sedikit saya mau tahu background Bang Noveri itu bisa masuk tentara. Memang abang dari kecil ya, memang mau jadi tentara. Ya mungkin dari kecil saya mungkin baratnya cerita orang tua saya, mungkin waktu hamil saya itu orang tua saya itu memang apa ya, ngelihat tentara itu senang. Jadi habis ngelahirin saya, udah saya bertumbuh semakin gede. Di umur berapa ya? Di umur TK lah, umur 6 tahun lah itu. Memang saya dari kecil ditanya, kamu jadi apa? Jadi tentara, saya bilang. Ya sampai sekarang memang kebukti omongan itu kan. Iya, iya. Dan sekecil apapun abang tidak pernah sekali lagi menyesal ya bang ya masuk tentara. Nggak menyesal bang. Asal bang tahu, saya gimana ya, masuk tentara itu satu kebanggaan bagi saya pribadi, Ya. di keluarga saya apalagi. Abang asal tahu di kampung saya, cuman saya sendiri tentara bang. Oke. Siapa yang jadi panutan Bang Noveri? Panutan ya gak ada bang. Untuk apa, pribadi sendiri aja. Iya. Lihat Oh, oke. loreng itu senang, ditambah didukungin lagi sama kebetulan abang sepupu. Itu mungkin bisa juga faktor ini, saya pendukung saya menjadi tentara. Gila, Bang. Abang sepupu saya. Oke. Oke, kalau gitu ini pertanyaan terakhir dari kami bang. Setelah apa yang abang lalui di Papua gitu, sebenarnya apa harapan Bang Noveri sebagai salah satu prajurit yang pernah bertugas di Papua ya? Apa harapan abang ya terkait perbaikan situasi keamanan di Papua? Untuk situasi keamanan sampai sekarang sih masih bagus lah kalau untuk keamanan, karena tentara sangat-sangat berpengaruh di sana itu. Mulai mungkin di seluruh wilayah Papua, mungkin ditanya mungkin sama orang-orang masyarakat sana mesti bangga dia dekat sama tentara itu kan. Karena tentara di sana baratnya melindungi, mengayomi, sama perhatian kayaklah anak-anak sekolah di Papua itu kan, anak yang daerah pelosok itu kan banyak tentara yang merangkul di sana, yang kasih pelajaran, kasih motivasi, nah, gitu. Oke. Dan abang berharap itu akan terus terjadi di sana damai seperti itu ya bang ya? Saya berharap ya nggak apa-apa untuk kita berikan perhatian khusus lah untuk daerah Papua lah terutama kan. Gitu.
Oke, kalau gitu. Oke, itu tadi sahabat kompas.com bincang-bincang kami dengan Pratu Muhammad Noveri. Terima kasih Bang Noveri. Ya, sama-sama Bang. Ceritanya sangat humanis dan sangat menginspirasi. Oke, semoga apa yang Abang tuju sekarang yaitu pemulihan kembali tangan itu bisa cepat terwujud gitu ya. Amin, amin. Amin. Makasih, Oke. Bang. Oke, sahabat kompas.com, sampai jumpa di episode Brigade Podcast selanjutnya karena setiap misi punya arti.